Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini banyak dari kita mungkin sedang menghadapi masalah keuangan yang kompleks nih, terutama jika terlibat dalam beberapa layanan pinjaman online. Alias kalian banyak gagal bayar di beberapa pinjaman online, atau kalian banyaklah menggunakan pinjaman online. Sebagai contoh, ada yang mengalami mungkin kesulitan dengan 5 pinjol sekaligus, atau 6 bahkan 10. Ya, mungkin di Ada Kami, mungkin di Shopee, mungkin di Aku Langku, banyak sampai 10. Akhirnya banyak juga yang mengeluh pada saya, orang itu stres. Bang, gimana caranya? Namun perlu diingat bahwa keputusan untuk mengambil pinjaman sekaligus untuk gali lubang tutup lubang itu harus dipertimbangkan. Terutama mengingat situasi ekonomi yang mungkin kalian juga sedang sulit. Tentu saja ada kekhawatiran terkait risiko dan keamanan data pribadi ketika menghadapi banyak pinjol. Jadi perlu ditekankan bahwa penyebaran data pribadi harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam kasus pinjol yang sah atau legal, risiko penyebaran data seharusnya tidak terlalu besar karena mereka tunduk pada regulasi dan sanksi yang ketat. Meskipun begitu, penting bagi kita untuk semua tetap waspada dan paham akan risiko yang mungkin timbul. Kalian juga harus memahami tentang masalah kontrak pinjaman itu seperti apa, tingkat suku bunganya, dan kewajiban lain yang perlu diperhatikan agar tidak terjebak. Masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh atau enteng ketika kita terlibat dengan banyak pinjol. Pasti akan menerima penagihan dari berbagai platform dan metodenya, seperti mungkin di penyebaran media sosial, atau di telepon, di WA, diancam dan sebagainya. Pokoknya bentuk-bentuk tekanan atau teror. Solusi untuk mengatasi situasi ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu kalian tidak perlu panik. Yang terpenting adalah tetap tenang di tengah tekanan beberapa pinjol-pinjol yang menagih kalian. Saya ingin memberikan saran agar tidak terlalu khawatir atau panik. Meskipun situasinya sulit, kita tidak perlu merasa bodoh atau lepas tanggung jawab. Penting untuk tetap tenang dan mulai berpikir dengan bijak. Mungkin saat ini kita tidak mampu membayar utang, namun itu tidak berarti situasi akan tetap sulit selamanya. Kita harus memiliki mindset positif dan mencari langkah-langkah konkret untuk keluar dari masalah ini. Sebagai contoh, orang-orang yang terlilit hutang seringkali merasa stres dan sulit untuk melihat peluang-peluang yang baru. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pikiran tetap positif, agar kita bisa melihat peluang dan mencoba hal-hal yang baru. Selain itu juga, kita juga perlu mencari solusi yang konkret, seperti mungkin bernegosiasi dengan pihak pinjol untuk mencari jalan keluar yang terbaiknya. Ingatlah bahwa situasi sulit bisa berubah, dan kita tidak perlu merasa tidak mampu untuk waktu yang lama. Bersikap bijak, tetap tenang, dan berusaha mencari solusi yang baik adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Semua ini tidak hanya berkaitan dengan agama, tapi juga cara berpikir yang positif dan tindakan konkret yang bisa kita lakukan. Kita memahami bahwa mendapatkan uang untuk melunasi utang bukanlah sesuatu yang instan, membutuhkan waktu dan proses. Terkadang banyak dari kita malas untuk mencoba hal-hal baru karena kegelisahan, kesedihan lah, kepanikan lah, kekhawatiran lah, kegalauan yang menghantui pikiran kita. Namun, kita tuh harus menyadari bahwa keadaan ini bisa kita kendalikan dan kita harus melawannya diri sendiri ini. Kita perlu mengatasi kegelisahan dan kekhawatiran tersebut, menumbuhkan mental yang kuat. Hal ini dapat membantu proses pemulihan mental dan jiwa kalian. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan ibadah dan meningkatkan diri kepada Tuhan. Ini bukan hanya soal agama, tapi juga tentang menemukan ketenangan batin dan mendapatkan dukungan spiritual. Saya sendiri pernah mengalami situasi ini ya, situasi gagal bayar ya. Dan ketika saya mulai pasrah, perasaan menjadi lebih enteng. Meskipun utangnya puluhan juta, kita bisa belajar untuk membawa dan mencoba melupakan sejenak. Fokus pada apa yang kita lakukan selanjutnya dan mencari solusi yang memungkinkan adalah langkah yang penting. Jika kita tidak tahu langkah apa yang harus diambil untuk mendapatkan uang, satu-satunya solusi adalah beribadah, menenangkan pikiran, dan terus berdoa. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan kalian, pertolongan Allah pasti ada dan petunjuk akan selalu datang. Saya mengerti bahwa situasi ini tuh sulit, namun dengan tetap tenang dan yakin, kita itu dapat menemukan jalan keluar. Tidak perlu takut, tidak ada solusi instan, tetapi dengan bersikap bodoh amat sementara waktu, kita itu dapat fokus pada langkah-langkah yang bisa kita ambil. Oke, jadi gitu teman-teman ya, walaupun kalian banyak hutangnya, banyak di beberapa aplikasi pinjol gali lubang tutup lubang, itu nggak masalah. Saya paham dan saya maklumi, mungkin kalian sedang panik saat itu, akhirnya kalian mencoba untuk gali lubang tutup lubang. Dan kesimpulan pada video kali ini, apapun masalahnya, apapun kondisinya, semua itu akan balik kepada Tuhan kalian ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga informasi yang saya sampaikan dapat sedikit membantu. Dan ingatlah bahwa kalian tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.